Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Saya harapkan Bapak Ibu sekalian selalu dalam keadaan baik, sehat, dan selalu semangat dalam mendidik. Bapak Ibu, channel ini adalah channel pendidikan yang mencoba membahas permasalahan pendidikan. Mungkin remeh bagi kita, tetapi bisa jadi luar biasa bagi orang lain. Pada kesempatan ini kita akan bahas mengenai gaya belajar peserta didik. Bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, silakan tekan subscribe untuk memberi semangat membuat konten-konten yang bermanfaat. Indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, menjelaskan pengertian gaya belajar. Yang kedua, menjelaskan pengertian gaya berpikir. Yang ketiga, menjelaskan kecerdasan majemuk beserta contoh-contoh dan penggambarannya. Yang keempat, soal-soal. Pengertian gaya belajar. Gaya belajar adalah cara yang cenderung dipilih atau digunakan oleh peserta didik dalam menerima, mengatur, memproses informasi atau pesan dari komunikator. Gaya belajar peserta didik merupakan hal yang penting untuk diperhatikan dalam melakukan proses pembelajaran, karena dapat mempengaruhi proses dan hasil belajarnya. Gaya belajar dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu belajar visual, yaitu peserta didik visual, di mana peserta didik yang belajarnya akan mudah dan baik jika melalui visual atau penglihatan. Atau dengan kata lain, modalitas penglihatan menjadi modal utama peserta didik yang memiliki gaya belajar ini. Misalnya guru ketika melakukan proses pembelajaran dapat menggunakan media visual seperti gambar, poster, diagram, handout, PowerPoint, peta konsep, bahkan peta film, multimedia, dan televisi. Yang kedua, pelajar auditori, yaitu mereka yang mempelajari sesuatu akan mudah dan sukses melalui pendengaran. Alat dari pendengaran merupakan modal utama bagi peserta didik yang bergaya belajar ini. Peserta didik yang bergaya belajar auditori akan menyukai penyajian materi pembelajarannya melalui ceramah dan diskusi. Oleh karena itu, pendidik dalam melakukan pembelajaran selain melakukan presentasi dan ceramah juga dapat yang pertama menggunakan media rekaman seperti kaset, audio, atau CD audio pembelajaran. Yang kedua, peserta didik diajak untuk beradaptasi dalam diskusi. Yang ketiga, upaya suasana belajar yang jauh dari kebisingan atau keributan. Yang keempat, dapat menggunakan musik untuk mengajar sesuatu topik atau materi pelajaran tertentu. Yang ketiga, pelajar kinestetik,
yaitu didik yang melakukan aktivitas belajarnya secara fisik dengan cara bergerak. Nah, ini menyentuh atau meraba dan bertindak. Oleh karena itu, jika pendidik menghadapi peserta didik yang bergaya kinestetik, maka dalam proses pembelajarannya pertama dapat menggunakan objek nyata untuk belajar konsep baru. Yang kedua, mengajak untuk belajar mengeksplorasi lingkungan. Gaya berpikir. Konsep random thinkers. Pemikir ini adalah pemikir yang menikmati eksperimen, juga dikenal sebagai pemikir yang berbeda. Mereka ingin mengambil lompatan intuitif untuk menciptakan pembelajar dengan tipe ini mudah belajar melalui permainan, simulasi, proyek mandiri, dan discovery learning. Yang kedua, concrete sequential thinkers. Pemikir ini adalah pemikir berbasis pada aktivitas fisik yang dimaknai dengan rasa. Mereka adalah detail oriented, dan mengingat adalah hal yang mudah bagi mereka. Mereka membutuhkan struktur kerangka, jadwal, dan organisasi pembelajaran. Pembelajaran dengan tipe ini akan mudah belajar melalui workbook, pembelajaran berbasis komputer, demonstrasi, dan praktek laboratorium yang terstruktur. Yang ketiga, abstract sequential thinkers. Pemikir ini adalah pemikir senang dalam dunia teori dan pemikiran abstrak. Proses belajar mereka adalah proses rasional logis dan intelektual. Mereka nyaman ketika terlibat dalam kerjaan dan investigasi mereka sendiri. Peserta didik ini perlu memiliki waktu untuk memeriksa sepenuhnya ide baru, konsep, dan teori-teori yang ada di hadapan mereka. Pembelajar dengan tipe ini mudah belajar melalui membaca dan mendengarkan presentasi. Yang keempat, abstract random thinkers. Pemikir ini mengatur informasi melalui berbagi dan berdiskusi. Mereka hidup di dunia perasaan dan emosi dan belajar dengan mempersonalisasi informasi. Pembelajar ini ingin membahas dan berinteraksi dengan orang lain ketika mereka belajar. Pembelajar dengan tipe ini mudah belajar dengan diskusi kelompok dan tanya jawab. Ya, kecerdasan majemuk. Ya, ini jenis kecerdasan majemuk. Ada logis matematis, ada bahasa, ada musikal, ada visual spasial, ada kinestetik, ada interpersonal, ada intrapersonal, dan natural. Kecerdasan logis matematik. Kecerdasan ini mencakup 3 bidang yang saling berhubungan, yaitu matematika, ilmu pengetahuan, dan logika. Karakteristik kecerdasan logis matematis adalah pertama menggunakan angka, penalaran, hubungan sebab akibat, dan hubungan logis suatu peristiwa. Yang kedua, menunjukkan keterampilan
pemecahan yang logis. Yang ketiga, berpikir secara matematis dengan mengumpulkan bukti, membuat hipotesa, merumuskan berbagai model, mengembangkan contoh, tandingan, dan membuat argumen yang kuat. Yang keempat, menyukai operasi yang kompleks seperti kalkulus, fisika, pemrograman komputer, atau metode penelitian. Yang kelima, mengungkapkan ketertarikan pada karir seperti akuntansi, teknologi komputer, hukum, mesin, dan ilmu kimia. Kecerdasan bahasa merupakan kemampuan menggunakan kata, baik itu verbal maupun tulisan, termasuk keahlian berbahasa. Orang yang kurang dalam penglihatan, pendengaran, atau berbicara akan mengembangkan bahasa dan keterampilan berkomunikasi dengan cara lain. Kecerdasan ini memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, meniru suara, bahasa, membaca, menulis, dan dari orang lainnya. Yang kedua, menggunakan keterampilan menyimak, berbicara, menulis, dan membaca untuk mengingat, berkomunikasi, diskusi, menjelaskan, mempengaruhi, mencipta pengetahuan, menyusun makna, dan menggambarkan bahasa itu sendiri. Yang ketiga, membaca secara efektif, memahami, meringkas, menafsirkan, atau menerangkan, dan mengingat yang telah dibaca. Yang keempat, menulis secara efektif, menerapkan aturan tata bahasa, ejaan, tanda baca, dan menggunakan pusakata yang efektif. Yang kelima, menunjukkan minat dalam jurnalisme, puisi, bercerita, debat, berbicara, menulis, dan menyunting. Kecerdasan musikal merupakan kecerdasan yang meliputi kepekaan irama, melodi, ataupun warna suara. Kecerdasan ini memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, mendengarkan dan merespon dengan ketertarikan terhadap berbagai bunyi, termasuk suara manusia, suara dari lingkungan alam, dan mengorganisasikan berbagai jenis suara ke dalam pola yang bermakna. Yang kedua, mengoleksi musik dan informasi musik dalam berbagai bentuk. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan bernyanyi dan memainkan instrumen secara mandiri atau bersama orang lain. Yang keempat, dapat memberikan interpretasi mengenai komposer dan menganalisis serta mengkritik musik terpilih. Yang kelima, mengungkapkan ketertarikan dalam bidang musik seperti nyanyi, pemain instrumen musik, pengolah suara, produser, guru musik, atau konduktor. Kecerdasan visual spasial merupakan kemampuan untuk mempersepsi dan mentransformasi dunia spasial visual berupa kepekaan terhadap warna, garis, bentuk, ruang, dan hubungan yang terjadi di dalamnya. Karakteristik kecerdasan visual spasial sebagai berikut. Yang pertama, belajar dengan melihat, mengamati, mengenali wajah-wajah,
benda-benda, warna, detail-detail, dan pemandangan. Yang kedua, melihat hal atau benda dengan perspektif baru. Yang ketiga, merasakan pola-pola yang lembut maupun rumit. Yang keempat, cakap mendesain secara abstrak atau representasional. Yang kelima, mengekspresikan ketertarikan menjadi artis, fotografer, teknisi, videografer, arsitek, perancang, pengamat seni, pilot, dan lainnya. Kecerdasan kinestetik meliputi kemampuan fisik, baik itu kecepatan, kelenturan, kekuatan, dan lainnya. Karakteristik kecerdasan kinestetik sebagai berikut. Pertama, belajar dengan langsung terlibat. Yang kedua, sensitif dan responsif terhadap lingkungan dan sistem secara fisik. Yang ketiga, mendemonstrasikan keseimbangan, keterampilan, dan ketelitian dalam tugas fisik. Yang keempat, mempunyai kemampuan untuk memperbaiki segala sesuatu dan sempurna secara pementasan fisik. Yang kelima, mengekspresikan ketertarikan pada karir atlet, penari, ahli bedah, atau pembuat gedung ya. Kecerdasan interpersonal merupakan kepekaan pada ekspresi wajah, suara, gerak isyarat, serta kemampuan membedakan aneka tanda interpersonal dan menanggapi secara efektif. Karakteristik kecerdasan interpersonal sebagai berikut. Pertama, terikat dengan orang tua dan berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, merasakan pikiran, perasaan, motivasi, tingkah laku orang lain. Yang ketiga, mempengaruhi pendapatan dan perbuatan orang lain. Yang keempat, menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan grup yang berbeda. Yang kelima, tertarik pada karir seperti mengajar, pekerjaan sosial, konseling, manajemen, dan politik. Kecerdasan intrapersonal merupakan kecerdasan untuk memahami diri sendiri dan bertindak sesuai pemahaman tersebut, termasuk juga kecerdasan untuk menghargai diri sendiri. Karakteristik kecerdasan intrapersonal adalah yang pertama, sadar akan wilayah emosionalnya. Yang kedua, membangun hidup dengan suatu sistem nilai etik. Yang ketiga, bekerja mandiri. Yang keempat, berusaha untuk mengaktualisasi diri. Yang kelima, termotivasi untuk mengidentifikasi dan memperjuangkan tujuan. Kecerdasan naturalis merupakan kecerdasan mengenali benda-benda fisik dan fenomena alam. Biasanya kecerdasan naturalis ini dimiliki oleh ahli biologi, pencinta alam, aktivis lingkungan, pendaki gunung, dan lainnya. Karakteristik kecerdasan naturalis sebagai berikut. Yang pertama, suka akrab dengan berbagai hewan peliharaan. Yang kedua,
sangat menikmati jalan-jalan di alam terbuka. Yang ketiga, suka berkebun atau dekat dengan tanaman dan memelihara binatang. Yang keempat, menghabiskan waktu di dekat akuarium atau sistem kehidupan alam. Yang kelima, suka membawa pulang serangga, daun, bunga, atau benda alam lainnya. Yang kelima, berprestasi dalam mata pelajaran IPA, biologi, dan lingkungan hidup. Motivasi. Bapak Ibu, pernahkah menjumpai ada peserta didik yang kehilangan semangat dalam pembelajaran, tidak fokus pada yang guru sampaikan? 4 dasar dari motivasi bisa dipertimbangkan para guru untuk merancang mata pelajaran. Yang pertama, perhatian, attention, mengembangkan mata pelajaran yang para peserta didik yang anggap menarik dan berharga untuk diperhatikan. Yang kedua, relevansi, memastikan bahwa pelajaran bermakna dan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan belajar peserta didik. Yang ketiga, percaya diri, confidence, merancang mata pelajaran yang membangun ekspektasi peserta didik untuk sukses berdasarkan usaha mereka sendiri. Yang keempat, kepuasan, satisfaction, menyertakan ganjaran intrinsik dan ekstrinsik yang peserta didik terima dari pelajaran. Faktor fisiologis. Bapak Ibu, faktor-faktor yang terkait dengan perbedaan gender, kesehatan, dan kondisi lingkungan juga mengaruhi pembelajaran. Gender, peserta didik laki-laki dan perempuan cenderung merespon secara berbeda terhadap berbagai pengalaman sekolah. Misalnya, peserta didik laki-laki cenderung agresif dan kompetitif daripada peserta didik perempuan. Akibatnya, respon lebih baik terhadap permainan kompetitif, serta peserta didik perempuan cenderung lebih menyukai aktivitas belajar, diskusi, dan berbagi gagasan. Kesehatan, kebutuhan dasar peserta didik seperti rasa lapar, suhu, kebisingan, cahaya, dan waktu dalam sehari harus diperhatikan agar mendapatkan aktivitas yang bermakna. Lingkungan menjadi salah satu faktor eksternal yang dapat mendukung agar suasana pembelajaran menjadi kondusif. Contoh soal. Semua anak terlahir unik dan memiliki kecerdasan masing-masing. Kecerdasan bukan soal prestasi akademis, tetapi lebih menekankan pada kemampuan memecahkan masalah atau solusi alternatif terhadap persoalan dalam kehidupan. Sebagai guru dan orang tua, kita wajib mengarahkan, membimbing, serta mengembangkan potensi kecerdasan yang ada pada anak. Kita harus peka terhadap bakat dan minat anak, sehingga dapat mengembangkan secara maksimal berikut ini. Bukan merupakan kecerdasan majemuk yang dimiliki anak adalah A. Logis matematis, kedua B. Visual spasial, C. Auditory, D. Naturalis, E. Intrapersonal. Ya, kalau Bapak Ibu sekalian memperhatikan pasti jawabnya ya.
Jawabnya C. Auditorial. Dava menyukai atau tertarik pada berbagai bunyi, termasuk suara manusia, suara dari lingkungan alam, dan mengorganisasikan beberapa jenis suara ke dalam pola yang bermakna. Dia suka mengoleksi musik dan mampu memainkan instrumen. Secara sendiri, kerjaan Dava termasuk A. Logis matematis, visual spasial, auditorial, naturalis, musikal. Ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan pasti jawabnya jelas, yaitu musikal. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.